Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak hebat dan prestasi. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Sehat? Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah kangen untuk belajar bersama? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi kelas 4, tema 7 subtema 2, muatan PPKN, mengenai keragaman rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah di Indonesia. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dan siapkan peralatannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah belajar melalui video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menganalisis berbagai bentuk keragaman rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan tepat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar. Kita telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk keragaman rumah adat, keragaman pakaian adat, dan keragaman kesenian daerah. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Nah, siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan rumah adat? Pengertian rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tempat tinggal yang didiami oleh penduduk setempat dengan struktur atau gaya bangunan yang mencerminkan karakteristik penduduk daerah tersebut. Contoh rumah adat dan keunikannya di Indonesia. Ini adalah rumah adat Mbaruniang. Rumah adat Mbaruniang adalah rumah adat suku Manggarai di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Rumah ini berbentuk kerucut dengan tinggi mencapai 15 meter. Rumah Mbaruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut lutur, digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul anggota keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, digunakan untuk menyimpan benih tanaman pangan. Tingkat keempat disebut lemparai, digunakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, digunakan untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Berikut adalah contoh beberapa rumah adat di Indonesia. Rumah adat Gapura Candi Bentar berasal dari Bali. Rumah adat Tongkonan berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah, dan rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu sesuai dengan adat istiadat tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu, kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk melestarikan rumah adat di Indonesia?
Berikut adalah beberapa cara melestarikan rumah adat di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, tidak melakukan vandalisme atau pengerusakan rumah adat. Yang kedua, mengunjungi rumah adat jika datang ke suatu daerah. Yang ketiga, menjaga kebersihan di sekitar rumah adat. Yang keempat, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Dan yang kelima, memperkenalkan rumah adat sesuai pengetahuan. Selain keragaman rumah adat, keragaman budaya lainnya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Nah, apakah yang dimaksud pakaian adat? Pengertian pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas suatu daerah yang memiliki identitas dan diciri khaskan sebagai simbol daerah yang relevan. Berikut adalah contoh pakaian adat di Indonesia beserta asalnya. Pakaian adat baju bodo berasal dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat pesaan berasal dari Jawa Timur. Pakaian adat kebaya berasal dari Jawa Barat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu seperti acara pernikahan atau acara adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian seorang raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang khas dengan keunikannya masing-masing. Ciri khas tersebut dapat berupa corak kain yang digunakan, warna, aksesoris, dan simbol-simbol yang ada pada pakaian adat tersebut. Pakaian adat merupakan salah satu kekayaan bangsa yang wajib kita banggakan dan lestarikan. Lalu, bagaimanakah cara kita melestarikan pakaian adat? Berikut adalah beberapa cara melestarikan pakaian adat. Yang pertama, mengadakan karnaval pakaian adat secara rutin. Kedua, bangga memakai pakaian adat. Yang ketiga, memakai pakaian adat pada acara-acara tertentu seperti pada acara pernikahan. Yang keempat, mengadakan lomba peragaan busana pakaian adat. Yang kelima, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Yang keenam, memperkenalkan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuan. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Tidak hanya itu saja, keragaman kesenian daerah juga merupakan keragaman kebudayaan di Indonesia. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kesenian daerah? Pengertian kesenian daerah. Kesenian daerah adalah kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu daerah. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, berikut adalah beberapa tarian daerah di Indonesia. Di antaranya adalah berikut ini adalah contoh tarian daerah di Indonesia beserta asalnya.
Tari Sodati berasal dari Aceh. Tari Merak berasal dari Jawa Barat. Nah, berikut ini adalah beberapa cara melestarikan kesenian daerah. Di antaranya adalah: yang pertama, bangga menarikan tarian daerah. Yang kedua, mempelajari tarian daerah. Yang ketiga, mempelajari alat musik daerah. Yang keempat, menonton seni pertunjukan daerah. Yang kelima, mengadakan pawai kesenian daerah secara rutin. Yang keenam, mengadakan lomba kesenian daerah di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, akhirnya selesai sudah materi kita hari ini. Bagaimana? Mudah dipahami, bukan? Kita semua harus selalu melestarikan kesenian daerah, pakaian adat, dan rumah adat yang ada di Indonesia. Kita harus bangga karena Indonesia memiliki keragaman budaya adat istiadat yang beragam. Nah, bagi anak-anakku semuanya, jangan lupa untuk selalu belajar dan membaca buku ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.